Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat sore, namaste, swati hotu, salam sejahtera buat kita semua. Mungkin ini kali pertama buat saya ceramah di hari Sabtu kembali setelah bertahun-tahun gak pernah di hari Sabtu. Topik yang saya akan bawakan pada malam ini adalah kebenaran itu sesungguhnya tunggal, tidak mendua. Apabila kita berbicara kebenaran tunggal, maka banyaklah umat Buddha yang tidak mengerti ajaran Buddha bilang, kalau begitu ajaran Buddha sama dengan ajaran agama lain. Ini sangat-sangat prihatin. Sebagai umat Buddha, kok nggak mau belajar sih? Agama Buddha itu berbeda dengan ajaran agama apapun di dunia ini. Jangan dibilang sama. Buddha juga pernah dikomplain oleh para petapa pada zaman itu bahwa apa yang diajarkan oleh Buddha sebagai dharma, kelompok lain dari kepercayaan lain pun mengajarkan dharma. Buddha mengajarkan winaya, tata tertib. Kelompok lain pun mengajarkan winaya. Lalu Buddha bilang, memang dalam tahapan tertentu dharma itu mungkin serupa, sama. Tapi begitu diselidiki lebih lanjut, terjadilah perbedaan-perbedaan. Contoh, kalau orang lain bilang bahwa mari percaya masuk surga, selesai. Agama Buddha enggak selesai. Tadi Anda menyanyikan satu lagu yang luar biasa bagusnya. Cuman saya yakin banyak orang gak ngerti ya. Ada sesuatu yang menyedihkan, sering diterjemahkan oleh umat Buddha, kehidupan ini menyedihkan. Makanya banyak yang protes. Apalagi yang kaya, yang lagi senang, yang lagi happy. Dia bilang, mana menyedihkan, hidup aku senang. Mobilku lebih dari satu. Untuk ke kantor lain, untuk ke pasar lain, untuk antar sekolah beda, untuk ke toilet pun beda. Ya. Mungkin yang menyedihkan mereka yang nggak punya mobil. Ya. Jadi diprotes. Lalu hidup ini menyedihkan. Betul, buat yang sakit. Tapi aku kan sehat. Gak pernah ke dokter, gak pernah makan obat. Mengapa menyedihkan? Nah ini kalau bacanya sepotong-sepotong. Tadi dinyanyikan, menyedihkan kehidupan berulang-ulang di dalam samsara, di dalam daur ulang kehidupan. Ini yang sulit dipahami oleh kita yang memang masih duniawi, apalagi oleh orang lain. Kalau mendengar nama ajaran Buddha saja udah alergi, sudah tidak suka, bagaimana mau belajar lebih jauh lagi? Tapi ketika label agama Buddhanya kita copot dan kita ceritakan ke orang lain satu episode dengan satu episode, apa komentar orang lain? Kok mirip ya dengan ajaran agama saya? Berbahagialah kita
yang tadinya selalu direndahkan, selalu diremehkan, cuma cerita sepotong, tanpa label, tanpa ada tulisan Made in Japan, ya, langsung diaku setara, sama. Banggalah umat Buddha kalau disebut sama. Padahal gak sama. Apa yang kita ceritakan cuma sebagian kecil dari apa yang kita tahu. Ketika cerita tentang surga, di kepercayaan lain, Anda berbuat baik banyak, berbuat baik sedikit, masuk surganya sama. Beda kalau Anda nanti mudik sebentar lagi, ada yang ke Eropa, ada yang ke Amerika, sama-sama terbang, satu pesawat lagi, tapi tiketnya beda. Ya, yang murahan, ya kelasnya kita kenal sebagai kelas ekonomi. Yang lebih mahal, bisnis. Tempatnya terbatas, nggak banyak, paling 10 kursi paling banyak. Mungkin di atas bisnis ada eksekutif. Kalau di bisnis ya duduknya agak longgar. Kalau di ekonomi ya berhimpitan. Namanya juga ekonomi, pas-pasan. Jadi duduknya pas, susah bergerak. Kalau bisnis ya agak longgar. Tapi eksekutif, Anda bisa tidur dan bisa nungging juga, suka-suka. Semua ada harga. Begitu pula masuk surga. Umat Buddha atau siapapun yang bukan beragama Buddha bisa masuk ke surga. Ini agama Buddha memang luar biasa, nggak serakah. Tapi kalau yang lain bilang percaya masuk surga, yang nggak percaya termasuk umat Buddha nggak pernah bisa masuk surga. Syukurlah. Jadi kita nggak ikut berdesak-desakan dengan mereka yang mayoritas, yang banyak, ya. Kita memang surganya beda. Kenapa beda? Anda berbuatnya sedikit, masuk surga, ya surganya kelas ekonomi. Paling banter catur maharajika. Lumayan masuk surga, tapi catur maharajika. Yang sedikit lebih banyak pahalanya, lebih banyak berbuat baiknya, tawatimsa. Yang lebih tinggi lagi, ya Anda baca sendiri, banyak alam dewa di sana. Ya, sehingga yang meditasinya berat, kuat, bagus, bisa mencapai alam Brahma. Tapi jangan mimpi orang yang gak pernah meditasi mau masuk ke alam Brahma. Green cardnya gak pernah keluar. Tapi bagi mereka yang suka bermeditasi dan mencapai tingkat jana di dalam kehidupan ini, maaf, tingkat jana bukan terajana. Kalau terajana itu nyanyian India itu. Ya. Barulah mereka itu bisa terlahir di alam Brahma. Jadi kita sebagai umat Buddha punya kesempatan yang berbeda. Bisa saya bertemu dengan Anda di kelas ekonomi, bisa bertemu di kelas bisnis, bisa bertemu di kelas eksekutif. Tergantung banyak faktor. Faktor utamanya hanya 2. Pahala, perbuatan bajik yang banyak. Yang kedua, moralitas yang baik. Dengan 2 modal ini, kelahiran di tempat yang berbahagia terbuka lebar. Katakan kita nggak terlahir di alam surga, terlahir kembali di alam manusia, tetap
Kalau pahalanya banyak, moralnya banyak, lahirnya di keluarga yang bermartabat, bukan bermartabak. Contohnya, cucu kerajaan Inggris. Begitu lahir aja, seluruh negeri Commonwealth sudah menyatakan dia adalah raja dari segala negeri di Commonwealth. Saya pikir Commonwealth cuma beberapa negara, dihitung-hitung, waduh, puluhan, banyak. Bayangkan, baru lahir aja udah dianggap raja dari seluruh Commonwealth, belum jadi raja. Penuh dengan kemuliaan. Siapa tahu yang terlahir sebagai cucu Ratu Inggris mungkin juga orang tua kita yang baru meninggal. Who knows? Nggak ada yang tahu. Dan apa yang akan lahir dari rahim Anda bukan mustahil. Para pejagal dunia bisa terlahir di dalam rahim kita. Maka kita nggak pernah tahu setelah kematian ini kita lahir di mana. Jangan sok tahu umat Buddha. Oh, dia mah banyak perbuatan baiknya, pasti lahirnya di surga. Belum tentu, karena kita tidak bisa melihat proses kelahiran. Kita tidak bisa melihat terjadinya karma wipaka atau buah-buah karma berbuah. Kita cuma menduga-duga. Kita umat Buddha banyak yang sok tahu. Ketika Anda mendapat hoki, ada cerita yang bagus sekali. Udah sering Anda dengar juga. Seorang petani ketemu tali. Talinya dibawa, ternyata ujung talinya ada kuda. Gak ada yang punya. Gak tahu siapa yang naliin. Pokoknya dia mah ketemu tali aja. Dibawa pulang tali, ujungnya ada kuda. Tapi Anda jangan berpura-pura nanti ada kambing orang dicancang. Saya cuma menemukan tali. Ini rupanya cerita berulang dari Romo Junda dan saya mengalami sendiri. Saya menemukan tali, di ujungnya ada kambing. Jangan membuat pembodohan terhadap diri sendiri. Nah, ini cuma cerita kok. Dan itu juga direkayasa oleh saya supaya Anda nggak ngantuk. Sampainya di rumah, tetangga bilang, aduh, kamu nih hoki, karma baik sedang berbuah, dapat kuda. Orang lain mau beli pun nggak mampu. Apa yang terjadi? Ternyata anaknya pengen naik kuda. Kuda ada, ya. Anaknya mau naik kuda, ya diizinkan. Persis seperti anak-anak muda sekarang, baru lulus SD udah dibeliin motor, baru lulus SMP udah dibeliin motor, SMA beliin mobil. Namanya juga anak baru gede, naik motornya, wah, jangan tanya, ya. Asal masuk aja pantatnya. Peduli amat dengan orang lain terasa kikuk, ya. Nyalip percis di depan mobil. Ya, kalau kedupak, yang melanggar, yang nyenggolnya kalah galak. Yang naik motor lebih galak. Melototnya, makiannya, klakson mobil pun kalah. Mata lu buka. Padahal kalau besok lusa anak tadi mulai punya mobil, begitu disalip sama motor baru tahu dia betapa nikmatnya
Lagi macet, motor main masukin terus. Mau marah? Ternyata dulu juga dia dari sana asalnya. Nah, petani ini kasih anaknya naik kuda, jatuh dari kuda. Lalu orang bilang, karma lu buruk. Tadi punya kuda katanya karma baik. Sekarang anaknya jatuh, karma buruk, kakinya patah. Pada saat itu ada militer, di mana anak-anak muda karena tentara udah mulai tua harus diregenerasi dan perlu tenaga baru, maka direkrutlah pemuda-pemuda untuk jadi tentara. Karena anak ini kakinya patah, loloslah dia dari pemilihan milise. Tetangganya bilang, lu hoki, punya anak satu-satunya nggak dipilih jadi tentara. Lihat anak gua jadi tentara, entah pulang, entah enggak. Apakah nanti pulang utuh atau cuma kakinya aja yang pulang? Ya, belum terjadi apa-apa, pikiran udah jelek. Gak lama kemudian kuda tadi menghilang. Tetangganya bilang, karma buruk lu lagi berbuah. Kuda yang begitu bagus, yang begitu indah, kok hilang? Kata si petani, ya dapat juga nemu talinya. Jadi kalau sekarang yang ketinggalan talinya juga memang itu yang dipungut. Kudanya mah cuma ngikut, bisa nerima. Setelah sekian tahun, tiba-tiba datanglah sepasang ekor kuda. Ternyata yang laki-laki adalah kuda yang dulu hilang. Tambah bonus bawa anak satu. Tetangganya bilang, lu luar biasa hoki. Hoki, nggak hoki kata siapa? Kata orang. Contoh yang paling saya sering ucapkan di sini. Ada satu kejadian, diundang naik pesawat baru datang. Siapa yang nggak mau? Pesawat canggih di dunia. Ada satu orang katanya nggak bisa ikut. Sampai orang lain bilang, lu mah tolol. Udah naik pesawat free, dan pesawat itu pesawat baru yang canggih. Nggak lama kemudian terdengarlah berita, pesawat tadi jalan-jalan ke Gunung Salak mau beli salak rupanya. Dia nabrak gunung. Padahal pesawat canggih, kok bisa nabrak gunung? Orang bilang, aduh, untung nggak jadi pergi kamu. Nah, kalau kita berpikir ini seperti ini terus, kapan kita mau mengenal Dharma dengan baik? Mau ke wihara, malas. Besok lagi, minggu depan masih bisa. Enggak minggu depan, tahun depan masih bisa. Kita mengulur-ngulur waktu. Orang bilang, kita masih muda, nantinya udah agak tua baru ke wihara. Mending kalau dia menginjak usia tua. Banyak anak muda nggak pernah mencapai umur 40, udah game over, lowbat, habis pulsanya. Kemarin di Facebook ada seseorang malamnya masih chatting, masih kirim postingan bagus. Paginya sudah ada kabar dari temennya,
beliau sudah almarhum, pindah alamat. Orang seger-seger kok bisa mati? Makanya janganlah sombong ya. Ketika kita melihat orang yang lebih tua, janganlah kita sombong. Woi, aku mah masih muda, pasti opa, oma yang lebih tua, kakek, nenek yang lebih tua dari saya pulang duluan. Betul, umurnya lebih tua, tapi urusan mati belum tentu yang tua duluan. Ini yang terlupakan oleh kaum muda. Ada orang yang sehat, saya sih masih jauh, pasti yang di ruang ICU itu duluan matinya. Napas saja udah Senin Kemis tinggal nunggu hari Jumat. Saya masih bisa Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, balik lagi Senin masih bisa. Betapa sombongnya. Padahal kematian gak melulu dari napas, gak melulu dari jantung. Ketimpa genteng aja yang apes mati. Jadi jangan sombong ketika kita sehat, muda, kuat. Kalau soal mati, gak ada yang pernah tahu. Oke, kita lanjut. Ini soal karma ya. Jadi jangan lagi kalau kita di luar ngomongnya apa-apa karma. Dagang bangkrut, rasakan karmamu. Sok tahu kita. Beda. Umat Buddha di Myanmar, ketika seorang kawannya jatuh di dalam usahanya, bukan kayak kita di Indonesia. Wah, karma buruk kamu sedang berbuah, dagang ambruk, dagang bangkrut. Kalau di Myanmar, yuk kita ke wihara, kita mendengarkan dharma, kita mulai berbuat baik lagi. Enggak pernah cerita akibat. Ya, ini baru cerita prolog awal. Tujuan utamanya saya mau menceritakan kebenaran tunggal tidak mendua. Kebenaran yang bagaimana? Ini bulan Asada. Anda masih ingat Buddha mengajarkan apa di bulan Asada? Ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu, rupanya di Wihara Dharmasuka belum diadakan acara Asada. Atau ketika acara Asada datang, kita kurang perhatian. Mohon sekarang diperhatikan. Hari Asada diperingati karena pada hari itu Buddha untuk pertama kali mengajarkan kepada 5 petapa tentang jalan tengah dan kebenaran Arya. Umat Buddha juga paling senang bikin terjemahan, bikin kata-kata suka-suka. Kebenaran diterjemahkan menjadi kesunyataan. Kalau diubah sampai sekarang nggak ketemu, nggak bisa. Saya cuma mau bilang nggak tepat. Kesunyataan berasal dari sunyata, kekosongan. Padahal yang diajarkan oleh Buddha di bulan Asada adalah kebenaran, realita. Dan kebenaran yang diajarkan oleh Buddha bukanlah kebenaran yang diketemukan oleh sembarang orang. Namanya Arya Saca. Arya Saca 2 kata sebagai kata majemuk dalam bentuk kepemilikan. Gabungan kata dalam bentuk kepemilikan. Arya dan Saca. Arya artinya banyak. Pusing ya belajar bahasa Pali ya, tapi perlu. Arya yang pertama adalah suku Arya.
Suku Arya adalah cikal bakalnya, nenek moyangnya bangsa Jerman. Ya, maka pada saat zaman Perang Dunia Kedua, yang bukan keturunan Arya di Jerman dibasmi. Nomor 1 adalah Yahudi, bukan Arya. Ya, itulah nasionalis yang sempit. Kedua, kata Arya diadop oleh Buddha sebagai kata suci. Makanya para biku, para arahat pada zaman itu banyak yang disebut oleh kita sekarang yang Arya, yang suci. Dan ketiga, kata Arya merujuk kepada Buddha. Arya Saca adalah saca atau kebenaran yang diketemukan oleh Buddha, bukan oleh orang awam. Apa sih kebenaran Arya yang diketemukan oleh Buddha? Sering diterjemahkan sebagai kebenaran mulia, sebagai kesunyataan mulia. Nggak tepat. Karena kebenaran pertama adalah duka, yang secara sempit dan kurang tepat diterjemahkan sebagai penderitaan. Ini yang umat Buddha kadang-kadang jadinya terpuruk. Ngapain masuk agama Buddha? Kehidupan aja dipandangnya pesimis, apatis, apa-apa duka, apa-apa penderitaan. Kesalahannya juga di kita-kita yang menerangkan nggak tepat. Padahal kata duka sangat dalam artinya. Mungkin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu nggak cukup secara harfiah, word by word, kata demi kata. Jadi harus dengan satu kalimat keterangan. Duka, du artinya bisa jahat, ka artinya kosong. Diterjemahkannya jadi gimana? Du, jahat, tidak baik, ya. Ka, kosong. Bukan kosong dari kejahatan, tapi kosong di sini adalah kosong dari impian kita yang selalu ingin bahagia. Oleh orang awam, ya, sesuatu yang dianggap membahagiakan itu dianggap kebahagiaan. Ya, ini salah kaprah. Contoh, ketika Anda, apalagi anak-anak ya, kalau orang tua sih udah dikasih HP yang terbaru, katakan Android, udah orang mudeng, baru dipencet sedikit udah lari. Ya, kalau anak-anak muda wah seneng, 5 jarinya hidup, begitu diplak buka. Ya, tinggal mau aplikasi yang mana yang mau kita pencet. Ya, mau Facebook bisa, mau WhatsApp bisa, mau WeChat bisa. Aplikasinya makin banyak. Mau ngobrol sama orang di Amerika, gambar kita muncul, bisa. Foto dia muncul, bisa. Tapi tunggu berapa tahun lagi barangkali. Tapi sekarang udah lumayan. Suara kita bisa direkam. Kalau di laptop apalagi, ya, bisa ngobrol dengan orang yang jauh nun di sana. Free, cuman bayar internet. Kalau bayar internetnya 100.000, Anda nggak usah bayar lagi. Padahal kalau kita telepon ngobrol berlama-lama dengan anak yang katakan ada di Afghanistan atau di Rusia sana, itu jutaan bayarnya. Teknologi membuat kita menjadi murah, meriah. Begitu dapat merek baru, aplikasinya juga canggih, bangganya setengah mati. Enggak 1 bulan, keluar yang lebih canggih lagi, nggak usah ditoel, baru ditanya, Inem, HP-nya langsung cuit. Buka Facebook dong, langsung buka Facebook. Ini baru wacana loh.
Tapi sebentar lagi bukan suatu wacana, karena ini sudah ada di Pentagon sana, cuman belum dijual, masih dipakai oleh Amerika. Ya, kalau kita kembali ke cerita-cerita zaman kuno, Alibaba begitu mau buka pintu guanya, simsalabim, guanya terbuka. Lama-lama juga begitu. Sekarang masih pakai pencet-pencet, lama-lama buka. Terbuka. Udah banyak orang yang punya rumah buka, terbuka. Tapi begitu dia pilek, ngomongnya agak bindang, buka, nggak terbuka pintunya. Makanya hati-hati yang pakai sidik jari. Begitu tangannya habis makan buras kotor, begitu sidik jari nggak terbuka, tidak dikenal. Menyedihkan, masuk rumah sendiri nggak dikenal. Ya, begitu juga dengan suara. Makanya hati-hati dengan kemajuan teknologi yang makin hebat. Begitu Anda melihat tetangga punya handphone yang lebih canggih, kebanggaan kita kepada handphone kita langsung pudar. Saya nggak sombong, mungkin saya sudah menghabiskan handphone 10. Dari zaman yang cuma buat nimpuk, gede, berat, sampai yang tipis sekarang. Kalau saya ingat lagi zaman dulu, lebih jauh lagi sebelum ada handphone, mau telepon pun harus diengkol dulu. Angkat gagang teleponnya, tunggu, nanti ada suara gambir. Lalu kita bilang kalau suaranya wanita, Bu, tolong sambungkan ke nomor ini. Tunggu ya Pak, sebentar. Toet, 5 menit. Coba Anda bayangkan kalau sekarang Anda telepon orang 5 menit nggak diangkat, udah marah-marahnya kayak apa. Apalagi ini belakangan ini servernya lagi error semua, SMS berkali-kali nggak masuk. Ngomel yang di belah sana. Kemarin Pak Sarwan SMS saya SMS balik, mental. Bagusnya saya sadar, ini kesalahan bukan kesalahan HP saya. Kalau saya nggak sadar, HP saya alungin, saya lempar. Tapi saya sadar, ya ada yang nggak beres, server. Nggak taunya Pak Sarwan ada di pulau. Ya jelas di pulau kemungkinan besar sinyalnya nggak ada. Jadi harus ada wise, kebijaksanaan. Tanpa ada wise, kita nggak bisa melihat duka yang sesungguhnya. Duka di sini adalah yang menimbulkan penderitaan. Saya pernah ditanya hal yang sama, bukan di wihara. Maaf ya, saya nggak sebutkan aja supaya nggak nyinggung yang lain, tapi di tempat ibadah lain. Pendengarnya bukan umat Buddha, semua adalah rohaniwan agama lain. Dan mereka menanyakan salah satunya, betul nggak di dalam ajaran agama Buddha bahwa hidup itu adalah penderitaan? Saya jelaskan, terjemahan itu nggak tepat. Duka ini jangan diterjemahkan sebagai penderitaan, karena ada 3 makna duka. Duka yang pertama adalah duka dukata. Ibu bapak nggak usah ngapalin, dengerin aja. Ya, kalau ngapalin nanti jadi bingung. Duka dukata, duka sebagai penderitaan. Ini betul, duka adalah penderitaan. Tapi yang kedua adalah wiparinama duka, duka karena perubahan. Dan yang ketiga sangkara duka, duka karena perpaduan. Kita bahas yang pertama, duka yang pertama. Sakit gigi itu duka secara fisik. Lagi jengkel, benci sama orang, itu duka secara mental.
kita tadi punya HP baru. Dukanya belum kelihatan karena belum berubah. Tapi begitu hilang, dicuri orang, baru muncul dukanya. Ini duka karena perubahan. Itu baru HP. Rambut yang tadinya gomplok, gondrong, bagus, ya, nggak tahu kenapa mulai berguguran, dan warnanya juga mulai berubah, nggak hitam mulus, tapi mulai kelabu. Udah banyak yang berwarna perak. Banyak orang begitu rambutnya rontok, penderitaannya muncul. Padahal rambut rontok nggak masalah kalau kita nggak pikirin. Tapi apalagi wanita yang cantik, ya. Padahal yang melihat cantik cuman cermin. Orang lain nggak pernah lihat dia lama-lama. Cermin yang kuat ngelihatnya lama. 3 jam di cermin dengan segala gaya narsisnya. Yang tertawa begitu happy. Ya. Maaf bagi Anda yang senang berlama-lama, jangan tersinggung. Justru pada saat itu kita bisa merasakan betul. Yang menikmati kecantikan kita bukan siapa-siapa, tapi cermin. Makanya kalau di cermin terlihat jelek, cermin bisa bermasalah, bisa dipecahin. Makanya ada peribahasa, ya, buruk muka cermin dibelah. Padahal yang jelek muka kita, kenapa cermin yang dipecahkan? Umat Buddha juga seperti itu. Bukan cuma umat Buddha, banyak orang. Ini adalah duka. Buddha mengajarkan inilah duka. Tapi kita bilang, emangnya duka? Gak bisa terima. Gua lagi kaya, gua lagi sehat, gua lagi kuat. Dari mana datangnya duka? Kalau di ruang ICU memang tinggal Senin, Kemis, tinggal nunggu Jumat. Masih untung kalau nggak ada hari Jumat dan Sabtu. Dia Senin Kemis seperti kaset butut. Makanya berbulan-bulan di ruang ICU, ya siap-siap aja. Ya. Nikmat di ruang ICU berlama-lama. Jangankan yang sakit, yang sehat aja nggak betah. Saya selama keluar masuk ruang ICU beraditana, semoga di dalam kehidupan ini saya tidak kenal harus berbaring di ruang ICU. Tapi apa mau dikata, ada famili yang sakit, saya juga tidur di ruang ICU. Dia enak tidur di ranjang, saya di luar karena nggak boleh masuk. Free, nungguin di luar. Kalau mau bapak tidur di dalam boleh, tapi bayar. Dan harus mau dipasangin selang. Nggak nyambung. Ya. Tapi ini kenyataan. Berbahagia nggak kita sekarang? Berbahagia. Tarik napas. Bayar nggak? Free. Tapi yang tanya sama yang di ruang ICU. Engkau tarik napas kok. Udah tahu gua susah tarik napas ya. Bisa marah. Atau kalau dia udah lemes banget, udah susah. Tanya bayar nggak kok narik napas? Gak usah ditanya, kita udah tahu kok. Dia pakai tabung gas, gasnya itu harus dibeli. Simple aja. Ya. Tapi kita seringkali pura-pura nggak tahu. Begitu juga dengan derita yang kita sedang hadapi, kita seringkali pura-pura nggak tahu. Ya. Kalau ditanya orang, rambut kamu udah ubanan ya, biarin, nyusahin lu nggak? Tapi begitu orang yang ngomongnya pergi, dia langsung ke cermin. Ya ampun, mukaku sudah keriput, rambutku sudah botak, sudah banyak ubannya. Tadi lagi dibilangin orang marah.
Kenapa menghina? Kenapa nyinggung perasaan yang botak kepala gua, yang putih rambut gua, yang keriput muka gua? Emangnya masalah buat lu? Ceritanya gitu. Tapi begitu nggak ada yang ngomong, dia langsung bertanya sama cermin. Begitu lihat mukanya jelek, cerminnya dipecahin. Ini cermin yang bermasalah. Umat Buddha, jangan seperti itu. Ketika kita ditunjukkan inilah duka, ya kita sadari, iya duka. Lalu mengapain? Orang bilang padamkan duka. Ketika kejadian kebakaran, padamkan kebakaran. Capek madamin kebakaran mah. Cari penyebabnya apa? Oh, ternyata kebakaran teh gas bocor. Cari tombol lain, keran lain, tutup gasnya. Pasti dia padam sendiri. Nggak capek-capek tuh. Duka yang kita sadari, itulah pentingnya. Ketika kita meditasi, kaki kita sakit, lalu kita bilang, kita protes sama guru meditasi, Bante, suhu, saya nggak kuat lama-lama, kaki saya sakit. Apa jawaban guru meditasi? Berbahagialah. Orang kaki sakit, guru bilang berbahagialah. Nggak nyambung ceritanya. Ini guru yang payah. Kita paling sering kan nyalain gitu. Padahal tanya dong yang lebih lanjut. Maksud guru berbahagia itu seperti apa? Berbahagialah, timbul rasa sakit. Artinya kamu masih punya kaki. Orang lain yang meditasi, yang gak punya kaki, sampai kapanpun dia gak akan pernah merasakan sakit kaki. Karena gak punya kaki. Tangkep ya, sedikit-sedikit ya. Lalu ketika kita bilang sakit, perhatikan, sadari rasa sakit. Ya, di mana sih agama Buddha beresnya ya? Lagi sakit disuruh sadari sakit. Ya makin sakit. Percaya nggak kalau lagi sakit disadarin makin sakit? Tapi jangan kaget juga. Begitu disadari, dia bisa kurang rasa sakitnya. Kenali sakit, duka, sadari, cari penyebabnya apa. Makanya ajaran agama Buddha selalu dinyatakan selaras dengan ilmu pengetahuan. Ini yang membuat kita bangga. Ketika ada satu penyakit, dokter tidak mengobati penyakit, tapi cari penyebabnya apa. Oh, penyebabnya virus. Virus dikasih obat antivirus. Oh, penyebabnya apa? Ya, katakan amuba, katakan yang lain, diberikan obat. Bukan ngobatin sakitnya, tapi penyebabnya dihilangkan. Makanya kalau pergi ke Sinseh, jantungnya berat, sakit. Jantung itu katanya unsur api, ya, supaya kerjanya nggak berat, maka gimana ya? Unsur lain dikurangin, ada yang nepek ke ibunya lagi sakit, yang nepeknya dialihkan. Jangan orang udah sakit ditambah beban kerjaan, anaknya nepek terus. Begitu juga organ. Ketika jantung itu api itu perlu kayu itu hati. Jadi kalau dia lagi kebakaran, hatinya dikasih kurang sedikit, lalu airnya dikasih, ginjalnya dikuatkan. Adem sendiri nanti, jantungnya menjadi lebih lega. Susah ya?
Saya juga nggak gitu suka belajar yang susah-susah. Saya carinya yang gampang-gampang aja. Kalau jantung mah, mikirinnya berat. Ya, itu mah mesti ahli akupuntur. Kalau saya mah pakupuntur. Jadi duduk, diam, kaki sakit. Apa penyebabnya? Kenapa kaki Anda sakit? Karena kaki Anda disilang. Luruskan, nggak lama juga hilang sakitnya. Kalau mau ngilangin sakit. Tapi kalau mau belajar duka, nikmati duka itu. Ternyata duka itu begitu muncul, dia nggak selamanya stabil, nggak rata, tapi muncul, berkembang, lenyap, muncul, berkembang, lenyap. Proses ini yang diperhatikan, bukan rasa sakitnya lagi. Kalau sudah bisa melihat muncul, berkembang, lenyap, bahasa kerennya vipassana. Vi itu clear, jernih. Pasana itu melihat segala sesuatu dengan jernih. Udah terlalu jauh ya, tujuan kita bukan ke situ, lain kali. Dengan rasa sakit ini, duka yang sedang muncul, paling gampang sakit, padahal duka banyak. Ya. Kesedihan, duka. Rengekan, ratapan, duka. Pernah nggak kita meratap, merengek? Sering. Oh, kita mah udah tua, nggak mungkin meratap. Kata siapa? Sering. Coba Anda perhatikan. Lagi nggak punya duit ya, astaga naga, bokek nih. Mau ke wihara nggak jadi dah, bokek. Padahal kalau lagi bokek ke wihara, jalan kaki. Tapi kita melupakan bahwa kita punya kaki. Itulah untungnya kita meditasi. Kenapa? Ketika meditasi kita diingatkan, kita punya kaki. Jangan gara-gara bokek nggak ke wihara. Apa urusannya? Ya, bolwi sama ke wihara nggak nyambung ceritanya. Oh, nanti di wihara dimintain dana. Kalau nggak ngasih malu. Jangan kasih malu dong. Kalau dana namanya kasih materi. Nggak ada materi, kasih senyum aja. Murah meriah. Paling yang ngasongin kantong dananya melongo. Ya nggak apa-apa, itu mah urusan dia. Urusan kita smile, memberikan satu happy. Dan Anda berhak mengangkat tangan Anda menolak. Kenapa? Urusan berdana adalah urusan pribadi kita. Tidak bisa dipaksakan oleh siapapun. Besarnya berapa, itu urusan kita. Nggak bisa ditentukan oleh siapapun juga. Kapan kita mau berdana? Kepada siapa kita mau berdana? Kita yang tentukan. Kapan mau berbuat baik? Salah nggak ke wihara nggak berdana? Banyak orang bilang salah. Kalau Romo ngajarin begitu, nanti setiap orang nggak mau berdana, akibatnya fatal. Wihara nggak punya dana. Sumpek bener sih pikirannya. Orang yang nggak mau berdana 1-2 orang, lalu nggak mau berdananya kenapa? Ya itu case by case. Jangan di generalisir. Dia nggak berdana adalah pelit. Padahal orang nggak berdana nggak punya duit. Masih bagus dia mau datang ke wihara. Apakah datang ke wihara harus bawa duit dulu? Yang bawa duit dihamparkan karpet merah? Yang nggak bawa duit, karpet merah yang sudah tergelap digulung. Janganlah membeda-bedakan yang seperti itu. Buddha, guru junjungan kita luar biasa. Murid beliau dari seorang raja yang penuh kekayaan, penuh harta, sampai ke tukang cukur yang gak punya apa-apa. Hebat guru kita. Ini yang harus kita perhatikan. Supaya apa? Orang yang datang ke wihara tidak bertambah dukanya. Lalu jangan lagi ada orang berdana
Begitu mau berdana, lihat dulu yang sebelah. Lu ngasih berapa? Goceng. Nggak mau kalah. Kasih 6.000. Yang penting kan lebih. Hebat. Begitu lihat tetangganya, kasih goban. Duitnya ceban. Cuma ceban. Mau kasih ceban, malu, gengsi. Kenapa? Dia 50.000 untuk menutupi rasa malu. Orang kaya pelit. Dana ke wihara 50.000. Nggak pantas. Padahal dirinya sendiri dari tadi belum keluar sepeser juga. Soal dana jangan pusingin orang. Jangan mau lihat orang lain berdana berapa. Jangan mau usil. Kita dana urusan kita. Dan kalau sudah berdana, lepas. Ini ajaran Buddha. Supaya apa? Tidak menimbulkan duka ketika berdana. Banyak orang berdana timbul duka karena salah. Ya. Ini pintu tunda yang dana. Begitu lewat pintu namanya bukan cunda, tapi buka tutup. Nggak percaya lihat tulisannya. Marahlah. Yang dana aku loh, cunda namaku. Kok namaku sekarang jadi berubah? Buka tutup. Itu toilet. Aku yang dana. Ya? Kok tulisan namaku jadi WC? Ini kalau berdana tidak arif, tidak bijaksana. Kita belajar dari yang gampang. Kenapa? Berdana harus lepas supaya menimbulkan kebahagiaan. Bukan malah menimbulkan duka baru. Lanjut. Duka ada penyebabnya. Penyebabnya inilah yang harus dihilangkan. Bukan dukanya, tapi penyebabnya. Penyebab dari duka adalah nafsu keinginan. Catat, nafsu keinginan. Bahasa Palinya tanha. Bukan keinginan, tapi sering diterjemahkan sebagai keinginan. Akibatnya, jangan masuk agama Buddha. Nggak boleh punya keinginan. Salah nggak? Yang salah siapa? Kita sendiri menerjemahkan bahasa Pali tidak cermat. Padahal tanha itu adalah nafsu keinginan. Nafsu keinginan yang seperti apa? Ada 3 kelompok. Ya, nafsu keinginan kepada kesenangan indera, namanya kama tanha. Yang kedua adalah keinginan, nafsu keinginan untuk terlahir di alam surga. Semua juga mau, nggak ada yang nggak mau, termasuk saya. Ya, ini yang menimbulkan penderitaan. Kalau tidak tercapai gimana? Di dunia ini surga, surga, surga. Begitu terlahir di surga ternyata salah alamat. Bukannya surga itu mah. Ya, neraka. Pantes ada bintang film. Ya, pantes si pembunuh terlahir di surga ternyata bukan surga. Ya. Jadi hati-hati. Yang ketiga adalah wibawa tanha. Wibawa tanha adalah nafsu keinginan untuk membunuh diri. Selesai. Lagi stres, penyakit nggak mau sembuh, solusinya bunuh diri. Apalagi ada di ruang ICU udah 2 bulan. Cabut jangan ya, cabut jangan. Banyak keluarga Buddhis yang seperti itu. Romo, ketika mama di ruang ICU sedangkan dana kita sudah Senin Kemis, boleh nggak saya cabut? Yang bilang nggak boleh siapa? Yang bilang boleh siapa? Kalau Pak Cunda yang bilang nggak boleh, Anda marah-marah. Dasar pandita tidak punya perasaan. Kalau bilang cabut, besok lusa, ini usul Romo Cunda, lu cabut aja. Apes jadi pandita, nggak ada benernya. Saya selalu bilang,
Memangnya kenapa? Udah nggak punya dana. Di dunia ini orang selalu berkeluh kesah nggak punya dana. Padahal kalau untuk beli mobil baru ada. Ya itu kan udah disisihkan Ya apa salahnya ditunda? Habis dong dipakai berobat. Ya terserah deh. Capek. Ingat dong, orang tua melahirkan kita ke dunia ini berapa banyak pengorbanannya. Masa kita masih mau hitung-hitungan? Tapi itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Sejauh mana dia bisa mengganti, mau berkorban buat orang tuanya. Ya, itu duka. Sekarang kita kembali kepada diri kita. Ada enggak nafsu keinginan ini tiga-tiganya di dalam diri kita? Ternyata ada. Tadi nafsu kesenangan indera. Begitu dengar lagu Terajana, kuping kita dikasih lagu keroncong gak laku. Mau yang caya-caya. Ya. Kalau caya-caya ketemu tiang bisa joget. Lihat orang India. Kasih aja tiang satu, anteng dia. Bisa muter-muterin tongkat, dia joget. Ya. Dikasih benda apapun, dia bisa menari. Luar biasa kreatif. Ya? Lagi nggak punya duit dia nyanyi. Lagi banyak duit dia nyanyi. Lagi bahagia dia nyanyi. Lagi jatuh cinta dia nyanyi. Lagi patah hati dia nyanyi. Lagi sedih dia nyanyi. Ya? Kita nggak bisa seperti itu. Nyanyinya lain kita. Ya? Ketika kita pernah merasakan nikmatnya ikan asin, tapi begitu kita baca di koran bahwa ikan asin ya banyak pengawetnya, berbahaya dan sangat beracun, kita bersumpah tidak akan kenal lagi ikan asin. Makannya bukan ikan asin. Pada satu saat lagi makan, tetangga nggak tahu usil, nggak ada kerjaan, itu bakar ikan asin. Waduh, wanginya rontoklah semua pertahanan kita. Kalau perlu ke sebelah, ke tetangga, bawa nasi, bawa ikan ayam, yuk kita makan bareng. Hebat ya. Padahal selama ini nggak pernah begitu makan bareng. Kenapa? Begitu makan barter, ayam kasih dia, kita makan ikan asin. Kenapa? Daya tarik pada saat itu sangat luar biasa. Kita masih merindukan, ya, menginginkan kembali makan ikan asin. Karena kita pernah merasakan makan ikan asin begitu nikmat. Nasinya sepiring, ikan asinnya sepotong, habis. Ya, apalagi lihat kuli makan. Cabai satu, ikan asin kepalanya aja, kerupuk satu, wah sepiring nasinya habis. Kita di rumah apa sih yang nggak ada? Babi guling ada, babi panggang ada, ya, babi terguling ada. Tapi pada saat itu nggak nikmat. Makanya kita lihat, ketika keinginan kita tidak terpenuhi, duka muncul. Penderitaan, duka sepanjang jalan. Tapi ada yang sudah terlihat, ada yang belum. Kembali, ada orang bilang, saya nggak ada tuh keinginan bunuh diri. Belum muncul. Besok lusa kalau udah mumet. Ya. Ada satu orang yang tadinya menggebu-gebu, sekarang hidupnya juga sulit. Penyakitnya beraneka ragam. Mau makan rambutan satu pun nggak berani karena kadar gulanya tinggi. Mau makan samcan katanya enak, nggak berani karena jantungnya sering berdebar. Akhirnya kau lihat orang lain makan samcan, dia bilang, kamu jangan makan samcan, bahaya, bla 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 bla.
Melihat orang makan kacang enak, kamu jangan makan kacang, bla 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 bla. Lama-lama orang bingung, habis gua makan apa dong? Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kenapa? Semua merujuk kepada apa yang dia derita. Gua dulu makan kacang akibatnya begini, asam urat tinggi. Padahal asam uratnya belum tentu dari kacang. Kacang nambahin. Banyak orang salah kaprah melihat segala sesuatu tidak lengkap. Buddha melihat segala sesuatu lengkap dan jelas. Ternyata yang disebut duka itu bisa berakhir. Yang namanya kebakaran itu bisa padam. Nah, padamnya ini yang harus dicapai oleh kita. Terhentinya duka harus dicapai. Cara mencapainya, Buddha memberikan jalan, solusi. 8 jalan Arya berluas 8. Susah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya juga sering keseleo bilang 8 jalan utama. Jalannya cuma 1. Cuman seperti kabelnya 1, dalamnya banyak. Ini juga sama, alur cuma 1, tapi terdiri dari 8 ruas. Apa aja? Saya cuma memberikan contohnya saja, rinciannya saja. Yang pertama adalah pandangan benar. Yang kedua adalah pemikiran benar. Tadi pandangan benar sama diti. Yang kedua, pemikiran benar sama sangkapa. Yang ketiga, perbuatan benar sama kamanta. Yang keempat, ucapan benar sama waca. Yang kelima, kehidupan benar, penghidupan benar, mata pencaharian benar. Penghidupan untuk para biku, untuk umat awam, mata pencaharian sama ajiwa. Yang berikutnya adalah daya upaya benar sama wayama. Penyadaran benar sama sati, dan samadhi yang benar sama samadhi. 8 jalan inilah yang akan menuntun seseorang mencapai pencerahan, mencapai pembebasan. Inilah yang membuat kita bahagia. Kenapa? Anda tidak akan menemukan di dalam ajaran lain seperti di dalam ajaran Buddha. Makanya saya bilang beda. Katakan ajaran ketuhanan. Ketuhanan tidak akan menuntun manusia menjadi Tuhan. Anda catat. Dan Anda gak usah malu. Ajaran ketuhanan yang manapun tidak akan menuntun manusia menjadi Tuhan. Tapi ajaran Buddha akan menuntun setiap orang menjadi Buddha. Tapi jangan sombong. Wah, aku calon Buddha. Masih jauh. Balon aja belum. Banyak umat Buddha belum apa-apa. Nih, calon Buddha. Di dalam batinku ada bibit kebudaan. Belum apa-apa, sombongnya yang muncul. Enak aja. Memangnya mudah. Kalau mudah, sebelum Anda mencapai kebudaan, saya lebih dulu mencapai kebudaan. Sampai hari ini belum apa-apa. Makin belajar agama Buddha, kok rasanya saya masih banyak yang harus saya kerjakan. Ya? Lebih sabar? Betul. Sebelum mengenal agama Buddha, dibandingkan setelah belajar agama Buddha, saya sekarang lebih sabar. Lebih baik? Betul, lebih baik. Tapi belum menjadi orang baik. Sedang belajar. Dan dalam perjalanan inilah kita jatuh bangun. Jatuh bangun jangan dinyanyiin. Nanti jadi dangdut. Jatuh bangun gitu. Tapi inilah kehidupan. Dan kita sebagai umat Buddha, ketika teman kita jatuh, jangan ikut dikusrukin.
Orang udah jatuh, syukur, bandel sih. Justru kita angkat, nih, bantu. Ya. Begitu mau nginjek kulit pisangnya diangkat. Atau kalau nggak keburu kulit pisangnya, orangnya diangkat, jangan diinjak. Ada kulit pisang, tapi kalau bandel, nggak apa-apa, gua mah kulit pisang mah biasa. Pisangnya aja dimakan, pisangnya Anda makan, kulitnya diinjak. Ya, kalau jatuh jangan salahkan tetangga. Tapi kita sering sombong. Tadi juga sama, kritik mengenai samcan, jangan banyak makan. Betul, kitanya juga harus tahu diri. Tambah umur, ya kurangin. Boleh nggak makan? Boleh. Tapi kurangin seberapa banyak? Ya tergantung mau berapa banyak. Ya? Makanya nggak heran kalau bapak ibu tinggal di kota besar, penyakitnya numpuk. Seminggu sekali ke undangan. Di tempat undangan, waduh kalau makan kayak orang baru ketemu. Begitu masuk, wow, ambil semua. Apa yang terjadi? Lebih dari separuh nasi itu dibuang. Itu buat orang yang serakah. Kenapa ngantri lagi, kan susah, berabe, banyak orang, jadi makan sebanyaknya, akibatnya fatal. Inilah perlu kebijaksanaan. Makan secukupnya. Ya kalau secukupnya berapa piring? Ya 2 piring, makan aja 2 piring, tapi habis. Kalau cukup setengah piring, ya setengah piring aja. Anda mau makan berlebih, ya, tapi nggak sehat, atau Anda mau makan sedikit tapi sehat? Raja Pasenadi, seorang raja, makannya minta ampun banyaknya. Begitu dia mendengarkan dhamma, bukan dia mendengarkan dhamma, tapi dia mulai ngantuk. Lalu Buddha bilang, kurangi porsi makan Anda sampai 1/16, karena jumlahnya sangat banyak. Raja apa juga dikasih, apa juga dimakan. Ya. Kurangin kalau mau hidup sehat. Itu ajaran Buddha loh, gampang. Kurangin, bukan nggak boleh makan, kurangin sampai batas yang cukup buat kita. Kalau udah cukup, tahu batas, stop. Barangkali itu yang bisa saya berikan pada hari ini, menceritakan 4 kebenaran Arya, hanya kulitnya saja, tidak detail, tapi lumayan. Oke, barangkali sekian. Selamat malam. Namaste, Swati Hotu. Apabila masih ada waktu untuk tanya jawab, kami persilakan. Ini ada pertanyaan, mohon jelaskan apa arti Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum adalah mantra 6 aksara. Karena kalau kita lihat, memang Om Mani Padme Hum kalau ditulis dalam aksara India, Dewanagari, itu terdiri dari aksara pertama Om, yang kedua Ma, yang ketiga Ni, yang keempat Pat, yang kelima Me, dan yang keenam Hum. Jadi dikenal sebagai mantra 7 aksara, 6 aksara. Om adalah pembuka mantra. Om diyakini oleh kaum Brahmana itu adalah sabda awal. Sebelum ada apa-apa, katanya terdengar suara Om. Ya, believe it or not, saya juga nggak bisa buktikan. Lalu Om ini begitu diadop oleh Buddhis, ya, karena kata A, U, M itu A ketemu U jadi O, ya. Jadi tulisan aslinya adalah Aum, tapi menjadi Om. Lalu diterjemahkan, nggak tahu siapa yang mulai, ya, dibikin agak sedikit berbau Buddhis. A katanya Buddha,
U katanya dama, M katanya sangga. Ya itu cuma dicari-cari barangkali, saya nggak tahu. Ya, karena saya tidak menemukan catatan di Tripitaka. Mani itu permata. Padme itu di atas Padma, di atas lotus. Ya. Padma itu lotus, Padme di atas lotus. Jadi permata di atas lotus. Hum penutup mantra, nggak ada arti yang terlalu spesifik. Mungkin kalau bahasa dari bahasa Romawi atau apa amin gitu ya, atau kita sadu gitu kira-kira ya. Hanya penutup mantra. Jadi di sini adalah orang mengulang-ulang Om Mani Padme Hum agar dirinya menjadi permata di atas teratai. Siapa yang sering duduk di atas teratai? Kalau bercanda sih kodok. Tapi Anda jangan sampaikan di luar, nanti saya nggak boleh ceramah lagi. Karena di dalam simbol agama Buddha yang duduk di atas teratai adalah Bodhisattva dan Buddha. Maksudnya dengan baca mantra ini, pikiran kita, tindakan kita, ucapan kita seharusnya suci, seperti seorang bodhisattva yang tengah duduk di atas bunga teratai. Kenapa sih bunga teratai? Enggak bunga cempaka, bunga mawar gitu. Karena teratai punya simbolik sendiri. Bunga teratai ya, adalah unik. Lianhua sebetulnya daun dan bunganya enggak ada di atas air, enggak mengambang di atas air, tapi mencuat ke atas air. Itu lianhua ya, teratai. Kadang-kadang kita nggak bisa bedain karena jenis teratai begitu banyak. Pokoknya tumbuhan air seperti itu secara general kita sebut teratai. Padahal di dalam bahasa Pali Padma itu bisa teratai yang bunganya merah. Tapi ada Kumuda, ada lagi Pundarika, semua jenis teratai. Cuma beda warna. Lalu kenapa dipilih Padma, Lianhua? Karena daunnya nggak nyentuh air, dia atas, nyembul. Bunganya nyembul ke atas, buahnya juga nyembul ke atas. Lalu yang dipersoalkan adalah bunganya. Karena akar semua tumbuhan teratai harus ada lumpur. Jadi Anda kalau mau nanam bunga teratai di kolam yang tanpa lumpur, rasanya susah jadi. Semisalnya jadi juga kerdil. Tapi kalau di bawahnya lumpur, dia akan tumbuh dengan baik. Ini simbol. Ya. Agama Buddha tahu bahwa itu kekotoran batin. Tapi batin yang bersih keluar dari kotoran batin. Tadi kita juga belajar yang sedikit, yang gampang, duka. Duka itu diperhatikan. Karena disitulah, dari duka lah kita bisa mengetahui asal mula duka, terhentinya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Dari memperhatikan duka. Begitu juga ini. Jadi Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum dinyanyikan berulang-ulang, tapi celakanya kita orang Indonesia selalu agak-agak sedikit dipepetkan, bahkan dilecehkan. Om Mani Padme Hum yang begitu bagus menjadi Om Mani mana Om. Jadi kalau orang baca Om Mani Padme Hum harus jadi mani. Bukan jadi permata, tapi jadi duit. Makanya lakulah bisnis Om Mani Padme Hum, CD Om Mani Padme Hum.
beli. Ya. Rajinlah umat Buddha. Begitu buka mobil, ya, suara yang terdengar Om Mani Padme Hum, begitu merdu. Tapi tanya sama supirnya, basah nggak? Ikut nggak? Nyanyiin nggak? Nggak sep. Lalu buat siapa Om Mani Padme Hum? Mobil. Karena mobilnya seneng bercanda. Seharusnya begitu buka pintu Om Mani Padme Hum, di dalam dirinya sendiri harus mengulang Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Tapi saya nggak menganjurkan ketika Anda naik motor, bawa mobil, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Ini tidak bijaksana. Ajaran Buddha, kebijaksanaan, pandangan benar harus di depan. Jadi tempatkanlah segala sesuatu pada proporsi yang sebenarnya. Jangan jadi manusia yang aneh. Maaf ya Bu ya, setelah mendengar ucapan saya, nanti kaset di rumah Om Mani Padme Hum nggak usah dibuang Bu. Wah betul ini. Kenapa Om Mani Padme Hum, Namo Amitofo di rumah nggak berhenti-berhenti? Yang baca siapa? Kaset. Yang mengerti siapa? Kaset. Batin kita nggak dapat apa-apa. Harus dibalik. Kaset adalah kaset. Itu cuma device, cuma alat. Tapi alat itu harus menolong kita. HP tinggal HP. Dia nggak bisa apa-apa. Tapi dengan HP kita bisa komunikasi dengan orang. Ngerti ya? Orang yang nggak bisa jalan dikasih kursi roda, sampai kapanpun dia nggak bisa jalan. Tapi dengan kursi roda dia bisa jalan-jalan. Ngerti ya Bu ya? Om Mani Padme Hum yang dibacakan secara keliru sampai kapanpun tidak membuat kita menjadi permata di atas teratai. Tapi Om Mani Padme Hum yang dihayati dengan benar, dilakukan dengan benar, diucapkan dengan benar, itsim, sepenuh hati, ya, pukluan, tidak tergoncangkan, maka mantra ini menjadi satu power, satu kekuatan buat kita. Ya. Besok lusa, ketika Anda mimpi buruk, ya, Anda nggak bakal cari-cari itu kaset. Kenapa? Begitu mimpi dikejar-kejar setan saja, setannya seperti apa kita nggak pernah tahu. Tapi karena dari kecil kita sudah dijejelin bahwa setan itu seperti kuntilanak, seperti genderuwo, seperti pocong, maka yang ketemunya setan yang seperti itu. Begitu ketemu nonton film Mandarin, ketemunya vampir. Pakai bajunya jubah kebesaran bangsawan mancing. Kenapa orang Tiongkok paling benci sama orang mancing? Menjajah katanya. Jadi semua pembesar mancing jadi setan. Didandanin seperti itu. Dan dia akan stop kalau ditempelin hu. Tapi sekarang setan lain, begitu ditempelin hu, nggak cukup. Mau berhenti asal nempelnya dolar. Ini bercanda, jangan dianggap serius. Kenapa? Banyak dari hal-hal yang kita lakukan dengan bercanda, sampai kapanpun Anda nggak akan lupa ceramah saya. Saya ketemu orang yang sudah 30 tahun nggak ketemu. Romo, terima kasih. Sampai sekarang saya masih ingat Romo cerita di Sibolga. Buset, saya aja udah nggak kenal dia, tapi dia masih kenal saya. Berbahagia jadi orang tenar. Oke. Cukup ya. Yang kedua, apakah ada perbedaan meditasi duduk di atas kursi dan duduk di bawah? Simple. Nanti cobanya di rumah Bu ya, jangan di sini ya. Iseng-iseng Anda duduk di sofa atau nanti di mobil
sebentar begitu naik mobil Anda langsung tes. Pegang ujung tulang ekor Anda waktu duduk di jok mobil. Nempel nggak dia sama jok? Catat dulu. Nempel apa enggak? Kalau nempel bilang nempel, jujur. Nanti sampai di rumah Anda duduk di lantai. Pegang ujung tulang ekor. Nempel nggak dia sama lantai? Kalau Anda sudah bisa bedain, Anda maju satu langkah. Sekarang saya kasih tahu, kenapa orang yang duduk di kursi empuk, postur tubuhnya nggak bagus? Karena memang nggak pernah mau tegak badannya. Nggak percaya Anda duduk di jok mobil nggak pernah tegak, duduk di sofa yang lembut nggak pernah tegak, pasti bersandar. Terjadilah perubahan struktural bentuk tulang punggung. Tapi begitu Anda duduk di lantai, Anda baru tahu ujung tulang ekor yang dikenal di akupuntur sebagai Weli atau di Qigong dikenal sebagai Changqiang, berdiri tegak berdiri. Itu nggak kena tanah pada saat kita duduk di bawah. Itu pusat saraf. Makanya orang yang duduk di bawah jauh lebih fresh. Nggak percaya Anda boleh coba. Jadi kalau nggak suka sofa yang di rumah karena terlalu empuk, jangan pusing, kasih tahu saya, wariskan. Enjoy aja Bu. Jadi ada perbedaan. Lalu yang berikut, ya, saya ingin bertanya, bagaimana cara melenyapkan rasa duka atau penyesalan setiap orang yang kita sayangi telah tiada? Apa yang saya bisa perbuat untuk menembus rasa bersalah dan bisa saya perbuat untuk almarhum? Oke. Rasa sayang kepada orang, kepada benda, itu terlihat setelah bendanya nggak ada, orangnya nggak ada. Tapi ketika ada, mau ngasih apapun sayang sama orang tua. Kasih uang, sayang. Kasih mobil, apalagi. Serba sayang. Tapi begitu orang tuanya nggak ada, nyesel. Ya, dulu mama cuma minta air segelas saja, gua nggak mau anterin. Makanya jadi Buddhis, hati-hati ketika mama di rumah. Mince, ambilin air. Si Mince bilang, ih mama nggak tahu orang baru pulang sekolah, ya nggak merasakan capeknya sekolah. Ngomel panjang pendek, apalagi kalau habis ditinggal sama pacar. Habis deh mamanya dia makiin. Mama nggak ada perasaan sama sekali. Minta air, ambilnya sendiri ya tuh. Tangan ada, kaki ada. Padahal mungkin pada saat itu orang tua juga pengen sekali-kali ya mendidik anak supaya ingat bahwa kamu teh punya orang tua. Tapi kita nggak bisa ngerti. Apalagi nanti kalau udah sakit. Ambilin air. Itu di meja ada. Padahal dia nggak tahu ketika sakit. Jangankan untuk meraih meja, untuk membalikan badan saja sudah susah. Jangankan untuk membalikan badan, untuk mengedipkan mata pun susah. Bahkan banyak yang untuk buka mata pun susah. Orang kalau udah sakit, apa-apa serba susah. Makan gampang, ke belakang susah. Minum gampang, pipisnya susah. Lama-lama minum susah, pipis lebih-lebih. Semua serba susah. Nenek saya ketika ditanya makan enak, makanannya enak luar biasa. Dia bilang apa? Capek. Makan capek. Jangan disuruh kerja, suruh makan, capek. Jangan kita ketawain.
Kenapa? Besok lusa kita juga akan ngalamin. Jangankan makan, napas aja capek. Sekarang kita kalau mau napas tersengal harus lari dulu, baru napasnya tersengal. Besok lusa nggak ngapa-ngapain tersengal, sesak napas. Jadi ketika orangnya masih ada, semua nggak terlihat. Tapi setelah orangnya nggak ada, baru kita merasakan bahwa orang itu adalah orang yang kita sayangi. Bahwa orang tersebut setelah nggak ada, fungsinya, ya, kerjanya sangat berguna buat kita. Banyak orang yang seperti itu. Timbul penyesalan setelah orang yang nggak ada. Lalu gimana kalau udah seperti itu? Buddha bilang, ketika orang tua mati ditangisin, tangisan itu nggak bisa bikin orang tua hidup lagi. Penyesalan itu nggak bisa bikin orang tua hidup lagi. Jadi bagaimana? Kita ketawa-ketawa, ya jangan dong. Mamah lagi mati kita dangdutan. Nanti tetangga bilang apa? Dasar anak puthau. Mama sakit, mama mati, dia mah pesta-pesta. Makanya buat kita keturunan Tionghoa pantang. Ya, makanya jangan heran, pakai baju juga dibalik, jahitannya di luar. Ya, lalu nggak diizinkan dipakai baju yang marong-marong, yang menclong-menclong warnanya merah gitu, enggak. Kaca pun dikasih tanda palang. Nggak boleh dandan. Tapi anak sekarang mana ada yang mau dengar? Kaca dipalangin di rumah ke salon. Salon mah nggak ada palangnya, kacanya. Padahal pada saat itu kita diajarkan agar prihatin. Ya. Tapi mau apalah beda. Apa yang diajarkan orang dulu banyak yang kita tolak. Kenapa? Percis. Ketika orangnya ada, kita juga nggak perhatikan kok. Tradisi juga sama. Tapi begitu kita sudah kehilangan jati diri kita, baru kita mencari tradisi lagi. Ketika ketemu orang yang masih kuat dengan tradisi, ini JM, ini JP. Tanya sama anak sekarang, JM itu siapa? Nggak tahu. JP siapa? Nggak tahu juga. Kenapa disebut JP? Nggak tahu. Apa bedanya sama tope? Tenyahong. Tapi tanya orang dulu, detail. Ini tradisi yang bagus. Jadi kalau orang tanya, ini tuai, orang udah langsung tahu bahwa ini famili dari pihak ibu. Nggak usah diceritakan panjang lebar. Ini JP. Oh, ini mah pokoknya papa yang kedua, nomor 2. Kalau kokoknya yang paling besar namanya tuape. Ya. Bagus nggak tradisi itu? Kita kehilangan yang seperti itu sekarang. Kenapa? Udah biasa ikutin tetangga. Adanya ibu, laki-laki om. Adanya kakak, om juga. Tetangga yang gak ada urusannya, om juga. Kalau begitu ditanya, itu om dari mana? Ih, emangnya gua pikirin. Kalau orang dulu detail, gampang. Ya. Sehingga Anda akan terkagum-kagum dengan bahasa daerah. Bahasa Indonesia, duduk, cuma duduk. Bahasa Sunda, duduk. Nggak hunjar, duduk. Nggak hunjar itu melonjor kakinya gitu. Ucang angge, duduk. Ucang angge kakinya, duduknya di panggung. Kalau rumah dulu tuh rumah panggung, kakinya ke bawah. Bisa goyang-goyang, namanya ucang angge. Sila, ditekuk. Emok, kakinya ditekuk sebelah, namanya emok. Duduk aja macam-macam. Bahasa Sunda lebih kaya dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia miskin.
Makanya kalau belajar bahasa Pali, belajar bahasa Sanskerta, Anda baru tahu. Segala sesuatu dharma. Fenomena dharma. Kebenaran dharma. Hukum alam dharma. Lama-lama bingung sendiri. Ya? Kenapa? Kita tidak terbiasa dengan satu kata yang berbeda arti banyak-banyak. Tapi kalau Anda belajar, lama-lama senang. Ya? Makanya kalau orang yang nggak ngerti, nggak mau belajar, tambah nggak ngerti. Begitu juga sekarang persoalannya, bagaimana ketika orang yang kita sayangi udah nggak ada, lalu apa yang harus kita lakukan? Nangis? Buddha bilang bukan solusi. Karena nangis tidak bisa mengembalikan orang yang sudah meninggal hidup lagi. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah patidana, sembayang. Patidana, hati-hati ya. Ada patidana, T-nya 1. Pati artinya kembali. Dana adalah dana. Patidana dengan T1 artinya didanakan kembali. Anda kasih mobil sama saya nggak sanggup rawat, saya nggak sanggup beli BBM-nya, mobil ini saya danakan kembali buat wihara. Namanya patidana. Tapi ada patidana, T-nya 2. Pati di sini adalah pahala, dana adalah dana. Jadi patidana adalah berdana pahala. Kita melakukan satu kebajikan, lalu kita limpahkan kepada almarhum. Nggak ada yang ditransfer, nggak ada yang pindah-pindah kok. Cuman pada saat itu kita melakukan satu kebajikan, lalu kita doakan mama kita. Semoga dengan kebajikan yang kita lakukan ini, mama bahagia. Syukur-syukur beliau terlahir di alam surga. Ya. Dia nggak bisa menerima limpahan jasa. Tapi kalau dia terlahir di alam peta, hantu kelaparan, maka dia bisa menerima. Tapi jangan lalu berpola pikir setiap patidana, ya, apalagi Agustus nih, ibu-ibu ya, banyak yang mau menyeberangkan papa mama katanya. Tiap tahun diseberangin papa mamanya nggak mau nyebrang. Baru diseberangin tahun kemarin, sekarang mau nyeberangin lagi. Udah balik lagi itu papa. Makanya orang bilang, ya jangan masuk Buddhis, nyeberangin orang tuanya aja nggak nyebrang. Tiap tahun diseberangin. Jadi ada yang salah di sini. Yang salah ternyata ajaran agama Buddha? Enggak. Penjelasannya yang salah. Ternyata pada sembahyang Syoko atau Ulambana, ya, yang kita seberangkan bukan cuma papa mama yang baru meninggal, semua yang pernah jadi papa mama kita di dalam kehidupan yang lampau. Mungkin Anda sekarang yang duduk di depan ini, dulunya mama saya, nggak tahu. Kita nggak tahu. Cerita Ulambana sebentar lagi. Jadi kalau besok lusa saya diundang lagi, saya akan cerita Ulambana karena udah masuk masa patidana Ulambana. Ya. Oke. Jadi lakukan itu. Semisalnya patidana ini kita kan nggak tahu diterima apa enggak, sukses ditransfernya atau tidak. SMS aja tadi mental. Jangan-jangan transfer masuk rekening orang lain. Kita kan nggak pernah tahu. Ini nggak ada yang pindah kok. Cuman pikiran ini. Kita berdana setelah kita melakukan perbuatan baik. Kita tidak serahkan pahalanya, tapi kita limpahkan. Ya. Semisalnya nggak diterima oleh yang kita tuju, kita mau kirim ke mama papa. Ternyata mama papa kita adanya di Tawatimsa. Lagi senang, lagi happy. Kita tak tahu. Kita punya pikirannya jelek. Papa mama kita di alam peta. Yang salah siapa? Kita. Makanya jangan nyebutkan orang tua. Di dalam patidana disebutkan semua leluhur.
Tidak pada papa mama, kepada semua yang telah meninggal. Siapa aja. Jadi jangan salah. Kalau tiap tahun Anda patidana atau yang ikut ulambana, bukan sekedar cuma buat papa mama pada kehidupan kita ini. Ini yang kalau saya ceritakan kepada umat Buddha, ada yang bilang, ngapain pusingin orang tua yang pada episode yang sebelumnya. Tahu juga kagak, jangankan papa mama pada episode sebelumnya. Engkong aja siapa nggak tahu yang hadir di dunia ini. Ya? Itulah hebatnya agama Buddha. Ya? Ketika ada beberapa kelompok agama bertemu, satu kelompok menyatakan di 4 penjuru dunia, penjuru lautan, semua saudara. Ini pluralisme. Yang satu bilang, siapapun Anda, kita berasal dari yin dan yang. Kalau diganti yinnya dan yangnya menjadi Adam dan Hawa. Siapa yang tahu Anda berasal dari Adam dan Hawa? Nggak ada yang tahu. Ya. Lalu orang itu tanya, kalau agama Buddha gimana? Oh, di dalam sutta disebutkan bahwa di dunia ini sungguh sulit menemukan seseorang yang belum pernah jadi ibu kita di dalam kehidupan kita masa lalu. Sangat sulit menemukan di dalam kehidupan ini seseorang yang belum pernah jadi bapak kita di dalam kehidupan yang lalu. Belum pernah diketemukan saudara, teman di dalam kehidupan yang lalu. Jadi kita pernah berinteraksi satu sama lain. Mungkin Anda bekas pacar saya, Anda mengkhianati saya sehingga saya lahir duluan ke sini, Anda nggak ketemu saya, ketemu di wihara. Bercanda ini sih, ya, sok tahu gitu. Biasa kan kita sok tahu. Oke, jadi di dalam patidana kita nggak pusingin, sampai apa enggak. Tapi pada saat kita melepas, minimal batin kita lega, minimal batin kita bahagia. Ya? Kalau batin kita sudah bahagia, maka yang kita transfer adalah kebahagiaan. Bagaimana Anda mau mengirim kebahagiaan kalau Anda nggak pernah bahagia, nggak pernah merasakan bahagia? Bagaimana Anda mau ngirim transfer uang kalau saldonya nggak ada? Jadi ujung-ujungnya yang paling penting batin kita berbahagia dan kita sharing kebahagiaan. Istilah bahasa Sundanya, your smile is my happiness. Gampang, ya. Terima kasih. Masih ada? Habis? Oke. Saya akan bacakan satu mantra. Kalau tadi Anda bacanya Om Mani Padme Hum, mantra saya bikinan sendiri, made in sendiri, Hotu Te Manggalam. Hotu artinya semoga terjadi, Te pada Anda, Manggalam berkah keberuntungan. Kalau diterjemahkan secara bebas, semoga Anda beruntung. Hotu Te Manggalam, 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 Hotu
te manggalam. 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 Semoga dengan kekuatan puja bakti pada malam hari ini, semua penyakit lenyap hendaknya. Semoga dengan kekuatan puja bakti ini pula kita hidup sehat, kuat, dan berbahagia. Semoga ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan yang kita peroleh di wihara ini dapat dirasakan oleh papa, mama, sanak keluarga di rumah, sahabat, serta semua makhluk tanpa batas. Semoga mereka pun hidup sehat, kuat, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam. Namaste, Swati Hotu. Salam sejahtera buat kita semua.